يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih berkenaan dengan kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, di mana kita masih mempelajari tentang iman kepada para malaikat. Kita sampai pada dalil-dalil akli yang membuktikan adanya malaikat. Setelah sebelumnya kita pelajari dalil-dalil nakli yang bersumber dari berita Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan adanya malaikat. Sekarang kita lanjutkan dengan dalil-dalil yang akli. Adapun dalil-dalil yang akli yang membuktikan keberadaan malaikat, yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwa akal pikiran manusia itu tidak memustahilkan atau tidak menafikan adanya malaikat. Jadi akal pikiran kita itu tidak mengatakan bahwa malaikat itu mustahil ada, atau mengatakan tidak mungkin ada. Enggak. Kenapa? Karena akal pikiran manusia itu tidak mengatakan sesuatu itu mustahil atau tidak menafikan sesuatu, kecuali apabila sesuatu itu mengharuskan bertemunya dua hal yang berlawanan, ya. Seperti misalnya ketika sesuatu itu ada dan tidak ada di satu waktu, nah, itu baru akal pikiran kita mengatakan itu mustahil, ya, mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin ada. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, terus dengan menetapkan sesuatu itu bermakna bertemunya dua hal yang berlawanan, yaitu seperti misalnya di satu waktu ada tapi tidak ada. Jadi kan sesuatu yang berlawanan kan, ada dengan tidak ada itu nggak bisa ketemu. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Nah, kalau dua hal itu bertemu, ada dengan tidak ada itu bertemu, baru akal pikiran kita itu mengatakan itu sesuatu hal yang mustahil, nggak mungkin kayak gitu. Atau bertemunya dua hal yang saling bertentangan. Kalau tadi bertolak belakang ya, ada dengan tidak ada itu. Ini sesuatu yang bertentangan. Seperti misalnya kegelapan dengan cahaya. Kalau ada kegelapan berarti nggak terang. Kalau ada cahaya terang berarti nggak gelap. Kalau dua hal ini bertemu, ini sesuatu yang mustahil bagi akal pikiran kita. Sedangkan iman kepada adanya malaikat itu tidak melazimkan satu dua hal tadi. Apakah ketika kita beriman bahwa malaikat itu ada, itu menjadikan sesuatu yang tidak ada bertemu dengan sesuatu yang ada? Enggak kan?
menjadikan sesuatu yang misalnya kegelapan bertemu dengan cahaya, kan nggak ada. Jadi akal pikiran kita tidak mengatakan bahwa adanya malaikat itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, malaikat itu nggak ada, mustahil ada. Kamu dari mana mengatakan kalau malaikat itu ada itu sesuatu yang mustahil? Apakah menetapkan adanya malaikat itu berarti menetapkan sesuatu dengan lawannya, dengan kebalikannya? Kan enggak kan? Enggak sih. Ya sudah, kenapa kita mengatakan malaikat itu tidak ada? Padahal adanya malaikat itu sesuatu yang mungkin. Tidak bertentangan dengan akal pikiran. Oh, nggak ada malaikat itu. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat. Oke, kalau dasarnya malaikat itu tidak ada karena kita nggak ngelihat, apakah setiap sesuatu yang ada itu harus kita lihat? Kan enggak kan? Mohon maaf. Angin. Orang buang angin. Nggak kelihatan kan? Tapi kita percaya itu ada. Padahal kita nggak bisa ngelihat. Akal pikiran manusia. Setiap orang percaya kalau akal pikiran itu ada. Tapi kan nggak bisa dilihat kan? Apakah karena akal pikiran itu nggak terlihat sehingga kita bilang bahwa akal pikiran itu nggak ada? Kan nggak gitu kan? Nah, jadi kalau dasarnya malaikat itu nggak ada gara-gara nggak kelihatan, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menerima bahwa bekas sesuatu menunjukkan adanya sesuatu, ya kan? Bekas telapak kaki manusia menunjukkan ada manusia yang lewat di situ. Ya enggak? Ada kotoran kambing menunjukkan ada kambing yang lewat. Itu kan sesuatu yang kita terima kan? Karena ya nggak mungkin juga ada bekas telapak kaki orang, kita bilang nggak ada orang lewat. Atau ada kotoran kambing, terus kita bilang nggak ada kambing di sini yang lewat. Karena bekas sesuatu menunjukkan adanya sesuatu. Demikian juga dengan para malaikat. Walaupun kita tidak melihat malaikat, tapi kita bisa merasakan adanya malaikat. Kita mengimani adanya malaikat. Kenapa? Karena kita melihat adanya bekas-bekas malaikat yang ada di bumi ini. Apa? Yang pertama yang menunjukkan itu bekas adanya malaikat, yaitu turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya, kita meyakini bahwa setiap nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat wahyu itu di hadapan kita, yaitu Al-Qur'an, kitab-kitab yang lain walaupun mungkin sudah dirubah. Pada dasarnya dulu pernah ada kitab yang asli. Nah, itu bekas wahyu yang diturunkan oleh Allah taala kepada para nabi dan rasul, itu membuktikan adanya malaikat. Kenapa demikian? Karena yang menurunkan wahyu dari Allah taala, yang menyampaikan itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini adalah sesuatu bekas yang tidak bisa diingkari, yang membuktikan, menguatkan, menegaskan bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, bekas adanya malaikat di muka bumi ini adalah dengan meninggalnya manusia. Di mana manusia itu meninggal, dicabut rohnya oleh malaikat. Nah, ini menunjukkan dengan jelas bahwa malaikat maut itu ada.
Karena tidak juga manusia itu meninggal dengan sendirinya. Karena kita meyakini bahwa ada yang mencabut nyawanya. Ya, jadi ada yang mencabut nyawa. Kalau manusia itu meninggal dengan sendirinya, berarti orang-orang yang sehat itu tidak ada tanda-tanda kematian. Padahal kita sering melihat orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal. Ya kan? Berarti itu ada yang mencabut nyawanya. Itu malaikat maut dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, itu bekas yang kedua. Yang ketiga, apa bekas yang menunjukkan adanya malaikat di muka bumi ini? Yaitu dijaganya manusia dari gangguan jin dan syaitan dan dari keburukan mereka sepanjang hidup manusia. Itu menunjukkan adanya malaikat yang menjaga manusia, yang hidup bersama manusia walaupun manusia tidak melihat mereka. Ya, kita sering kan mengalami hal-hal yang kita bilang kok gak masuk akal. Orang yang memang seharusnya secara logika dia kecelakaan misalnya kan, kok tiba-tiba selamat gitu, tanpa dia tahu apa sebabnya kan. Itu bukti bahwa malaikat itu dengan izin Allah menjaga manusia. Anak kecil, kadang-kadang kita lihat terjadi kecelakaan mobil, orang tuanya meninggal, anak kecilnya nggak meninggal, ya nggak? Harus secara logika orang tua aja yang kuat meninggal, masa ini anak kecil lemah, ya kan? Kok nggak apa-apa, nggak meninggal, paling luka kecil misalnya. Ini secara logika nggak mungkin. Tapi karena kita beriman, oh ini membuktikan malaikat itu ada. Bahwa dengan izin Allah Ta'ala, malaikat itu menjaga anak ini dari kecelakaan. Sering kita melihat hal-hal yang di luar akal pikiran kita. Di luar akal pikiran kita. Membuktikan bahwa malaikat itu ada. Kemudian dalil akli yang ketiga membuktikan adanya malaikat, bahwa kita tidak melihat malaikat itu bukan berarti malaikat tidak ada, tetapi karena kita memiliki kemampuan penglihatan yang lemah. Manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain kadang-kadang penglihatannya berbeda. Apa binatang yang penglihatannya tajam, yang bisa melihat dengan kuat? Apa juga? Apa ya? Serigala mungkin apa? Elang. Oh, elang. Itu manusia dibandingkan dengan elang saja tidak bisa menyamai elang di dalam pandangan kan? Berarti apa? Kita ini nggak melihat malaikat bukan karena nggak ada, tapi pandangan kita yang lemah. Buktinya kita dengan elang kalah di dalam memandang, ya kan? Jadi bukan karena nggak ada. Misalnya kita taruh nih sesuatu di pojok sana, kita mungkin nggak ngelihat kan, tapi ketika dilihat oleh elang kelihatan benda itu, ya kan? Sesuatu yang di sana itu apakah berarti nggak ada gara-gara kita nggak ngelihat? Enggak kan? Ada. Cuman pandangan kita yang lemah. Buktinya si elang ini bisa melihat. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya secara logika ketika kita tidak melihat sesuatu itu belum tentu
Tidak ada. Tapi bisa karena memang pandangan kita yang lemah. Bahkan antara manusia dengan manusia juga punya pandangan yang berbeda kan? Kalau yang masih normal bisa melihat sesuatu dengan jelas. Kalau yang sudah matanya ini nggak ngelihat. Apakah berarti sesuatu yang tidak terlihat oleh orang yang matanya sakit tadi dianggap nggak ada? Nggak kan? Ada. Cuman dia aja nggak bisa ngelihat. Nah, seperti itu. Begitu juga hewan-hewan terkadang bisa melihat malaikat dengan izin Allah kan? Ayam. Ya. Dengan izin Allah bisa melihat malaikat. Bukan berarti nggak ada kan? Karena dia bisa melihat. Kita aja yang mungkin pandangan kita lemah atau memang kita tidak punya kesiapan untuk melihat sesuatu itu. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Belum tentu tidak ada. Nah, itu adalah dalil-dalil yang akli, yang sesuai dengan akal pikiran manusia, yang membuktikan kalau malaikat itu ada. Baik. Sekarang kita memasuki pasal yang ke-6. Al-iman bi kutubillahi ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga. Yang keempat apa? Beriman kepada Rasul. Pertanyaannya, kenapa kok didulukan iman kepada kitab? Bukan iman kepada Rasul dulu, baru kepada kitab, ya kan? Padahal yang namanya Rasul itu yang menerima kitab. Ya harusnya kan iman kepada Rasul dulu, baru kitab. Kenapa didulukan kitab dulu? Kata ulama karena kitab-kitab Allah Ta'ala, terutama Al-Quran ya, kekal di saat para Rasul sudah ya kan? Karena setiap Rasul meninggal kan? Sudah ditetapkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kitab kekal, terutama Al-Quran. Nah, maka dari itulah didahulukan iman kepada kitab sebelum iman kepada Rasul. Seorang muslim beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan beriman kepada suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada sebagian Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Itu dasarnya itu, bahwa kita beriman kepada kitab-kitab dan lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada setiap nabi dan Rasul itu kitab-kitabnya. Lah, berarti banyak dong kitab yang diturunkan oleh Allah. Iya, sebanyak nabi dan Rasul. Tapi kok kita hanya tahu, ya kita hanya tahu sebagian bukan berarti nggak ada. Sekali lagi kan, ya, jadi bukan berarti nggak ada. Dari mana kita bisa menyimpulkan kalau setiap nabi dan Rasul itu punya kitab? Ada di dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab. Dulu manusia itu adalah satu umat, artinya di atas tauhid, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, sekitar asyaratu qurun, 10 abad atau 10 generasi. Lalu terjadilah kesyirikan, kekufuran. Faba'asallahu an-nabiyyin. Lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi, mubasyirina wa mundirin,
menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Ini. Dan Allah Ta'ala menurunkan ma'ahum. Hum itu mereka. Menurunkan bersama mereka, yaitu para nabi dan rasul, Alkitab, yaitu menurunkan kitab kepada mereka. Jadi ini menunjukkan apa? Setiap nabi dan rasul diberikan kepada mereka kitab. Tapi kita hanya beriman secara rinci kitab-kitab yang disebutkan kepada kita. Adapun yang tidak disebutkan, ya kita berimannya secara global. Bahwa betul setiap nabi dan rasul diturunkan kepada mereka kitab. Tidak boleh kita kemudian menetapkan satu kitab itu sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah hanya karena isinya kok bagus. Nggak boleh. Karena nggak ada dalil. Kecuali ada dalilnya, ya. Misalnya menetapkan, kitab yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama itu mungkin kitab yang diturunkan oleh Allah kali ya. Karena di dalamnya mungkin ada yang bagus kan. Ya nggak boleh seperti itu. Karena nggak ada beritanya. Tidak boleh menetapkan. Tapi mengingkari nggak? Kalau isinya jelas-jelas bertentangan dengan dasar-dasar ajaran, yang kita harus ingkari. Seperti di situ ada kekufuran, ada kekafiran. Kita wajib mengingkari. Itu kalau misalnya di situ ada sesuatu yang bertentangan. Demikian juga surah Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Dan sungguh telah kami utus para rasul kami bil bayyinat, yaitu dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama para rasul kami itu kitab. Wal mizan. Mizan itu timbangan. Ada yang mengartikannya sunnah. Selain kitab, diturunkan kepada mereka sunnah. Liyaquman nasu bil qist, supaya menghukumi manusia dengan keadilan. Itu adalah dua ayat yang bisa menjadi dalil bahwa setiap nabi dan rasul itu diturunkan kepada mereka kitab. Jadi bukan hanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa saja, enggak. Itu yang disebutkan. Tapi kita harus beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Bahwa Allah Ta'ala menurunkan kepada setiap nabi dan rasul itu kitab. Kita imani secara global. Selain itu, kita juga mengimani, meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah, firman Allah. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, supaya mereka menyampaikan syariat Allah dan agama Allah. Itu poin yang kedua. Bahwa kita meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah firman-firman Allah Ta'ala yang didengar oleh malaikat dari Allah Ta'ala secara langsung. Berarti di sini kita juga menetapkan, mengimani bahwa termasuk sifat Allah Ta'ala adalah sifat al-kalam, yaitu berfirman. Dan sifat kalam itu selain sifat dzatiyah juga ma'nawiyah, juga fi'liyah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbicara kapanpun dan dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Misalnya Al-Quran.
Ketika malaikat menerima Al-Quran dari Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada Nabi SAW, itu malaikat benar-benar mendengar suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian yang mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, ya, tapi sifat dzatiyah, bahwa Allah Ta'ala berfirman dan berbicara. Tapi suara yang didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tur, itu suara yang diciptakan oleh Allah katanya. Ada yang bilang begitu. Jadi bukan suara Allah, tapi suara yang diciptakan oleh Allah untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu salah lah. Karena kalau kita ini di dunia ini mendengar suara seseorang, itu suara dia atau bukan? Itu sifat dia atau bukan? Iya kan? Termasuk bagian dari dirinya kan? Kita akan marah. Orang akan marah kalau kita bilang, ya kamu bisa berbicara, tapi suara yang keluar dari mulut kamu itu bukan suara kamu. Marah dia kan? Betul nggak? Marah atau nggak orang? Misalnya ada seorang yang suaranya merdu lah. Nah itu lebih bagus contohnya kan. Dia ngaji suaranya merdu, azan suaranya merdu. Terus kita bilang suara yang keluar dari mulut kamu itu bukan suara kamu, suara orang lain. Marah nggak dia? Marah, enak aja saya mendapatkan suara ini dari Allah Ta'ala merdu begini dibilang suara orang. Manusia aja kan marah kan? Bagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengatakan Allah memiliki sifat kalam, berbicara, tapi suara yang didengar dari Allah Ta'ala itu bukan suara Allah, suara yang diciptakan oleh Allah. Kan aneh. Jadi suaranya makhluk karena diciptakan oleh Allah. Nah, kalau Ahlus Sunnah meyakini, mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, dan suara yang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia berfirman kapanpun, bagaimanapun, yang penting sesuai dengan keagungan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu didengar oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Jadi Al-Quran, kitab-kitab itu firman Allah Ta'ala, bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kita meyakini itu firman Allah, bukan karangan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi itu keyakinan kita bahwa kitab-kitab Allah itu adalah firman Allah Ta'ala. Berarti sini kita menetapkan Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Wa anna a'dhama hadhil kutub al-kutubul arba'ah, dan bahwasanya kitab-kitab yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah 4 kitab. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada hamba Allah dan Rasulnya Isa alaihissalam. Jadi dari semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, kita juga meyakini, mengimani bahwa 4 kitab itu yang paling agung. Karena nggak ada kitab-kitab lain yang disebutkan selain itu kan. Yang lain yang disebutkan dalam Quran adalah suhuf. Suhuf itu hanya lembaran-lembaran, nggak menjadi satu kitab. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan dari 4 kitab itu, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani, meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling agung. A'dhamu hadhil kutub. Jadi kitab yang paling agung. Wal muhaimin 'alaiha. Apa sih artinya muhaimin? Muhaimin itu artinya yang menimbang atau yang menghukumi di antara kitab-kitab sebelumnya.
Itu namanya muhaimin. Jadi kalau kita menemukan satu di dalam kitab sebelumnya itu satu hal, itu kita ukur dengan Al-Quran. Oh ternyata menyelisihi Al-Quran, berarti itu bukan termasuk isi dari kitab tersebut, berarti itu sudah diganti oleh pengikutnya. Ya, kitab-kitab selain Al-Quran itu tidak dijamin oleh Allah Ta'ala keasliannya. Jadi hanya Al-Quran yang dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Berarti kitab-kitab yang lain memang tidak dijamin oleh Allah Ta'ala itu kekal. Berarti mengalami perubahan. Kok bisa sih kitab Allah mengalami perubahan? Itu kehendak Allah. Allah berkehendak kitab-kitab sebelumnya itu mengalami perubahan. Supaya apa? Al-Quran itu menjadi kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk menghukumi kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya masih berlaku atau enggak. Kenapa? Karena kenyataannya memang kitab-kitab selain Al-Quran itu banyak versinya. Banyak versinya. Dan antara satu dengan yang lain itu perbedaannya benar-benar signifikan, mencolok sekali. Hampir seperti hal-hal yang bertolak belakang, bertentangan. Ya. Tapi kalau Al-Quran misalnya di sana ada beberapa riwayat bacaan ya. Beberapa riwayat bacaan Al-Quran. Tapi kalau dibandingkan dengan riwayat bacaan yang masyhur itu nggak ada perbedaan makna secara signifikan. Contoh, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Surah Al-Hujurat kan? Fatabayyanu itu kalau di dalam bacaan secara umumnya. Tapi ada riwayat itu dibacanya fatasabbatu. Jadi in ja'akum fasikum binaba'in fatasabbatu, bukan fatabayyanu. Bukan berbeda kan? Tapi kalaupun ada berbeda riwayat bacaan seperti itu, maknanya nggak berbeda secara signifikan karena tabayun, tasabut itu sama, artinya cross check. Itu sebagai contoh. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya kita lihat banyak sekali versinya. Injil aja ada banyak versi. Ada Injil Lukas, Barnabas, ada Injil Mata, Matius itu mata ya. Matius. Macam-macam kan? Dan isinya juga benar-benar terjadi perbedaan yang signifikan. Apalagi dalam masalah ketuhanan. Ya enggak? Berbeda sekali. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang kekal, yang tidak mengalami perubahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran tidak pernah berubah? Pertama, dengan cara dimudahkannya Al-Quran untuk dihafal. Kalau kitab yang lain bisa dihafal nggak? Susah. Ada nggak yang hafal Injil misalnya? Dari A sampai Z, ada apa? Al-Quran banyak. Ini aja hafal. Ya kan? Alhamdulillah. Banyak yang hafal. Anak-anak kecil aja ada yang hafal kan? Bahkan umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz. Banyak. Di dunia ini kalau kita kumpulkan para hafiz Al-Quran, wow, udah bisa jutaan, miliar. Kalau kitab yang lain, kalau ada pun mungkin paling 1-2. Kenapa? Karena Al-Quran dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk menghafal. Itu janji Allah. Dan itu terbukti. Al-Quran yang bahasa Arab dihafalkan oleh orang yang bukan orang Arab, yang masih kecil lagi, anak yang masih kecil yang nggak ngerti bahasa Arab itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran? Menjaga bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab.
Coba kalau Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa selain Arab. Perubahan. Bahasa, yang nggak usah jauh-jauh deh, bahasa Indonesia aja. Itu pada zaman tahun 45-an lah ya. Itu kan belum terlalu lama ya kan. Itu dengan sekarang aja udah berubah ya. Ejaannya berubah, tulisannya berubah. Iya nggak? Itu padahal baru berapa puluh tahun itu. 70-an tahun ya misalnya. Berubah. Gimana kalau 1000-an tahun? Bahasa Inggris. Wow, zaman dulu sama sekarang jauh berbeda. Bahasa di dunia ini mana ada yang nggak ada. Kecuali bahasa Arab. Satu-satunya bahasa yang tidak mengalami perubahan itu ya bahasa Arab. Makanya hikmahnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab itu. Dari mana kita tahu nggak mengalami perubahan? Nih, Al-Quran yang kita baca, ini diturunkan kapan? 1500 tahun yang lalu. Orang kalau belajar bahasa Arab sekarang, ngerti nggak dia baca Al-Quran? Ngerti kan artinya? Sama aja nggak berubah. Jadi, orang kalau benar-benar berbahasa Arab yang fasih, yang benar, sekarang ngomong, itu persis seperti yang diucapkan Nabi SAW dulu dengan sahabat. Persis, nggak ada bedanya. Ya, kalau bahasa Indonesia 1000 tahun yang lalu misalnya, nggak tahu bahasa apa. Saya yakin orang yang tinggal di Indonesia 1000 tahun yang lalu, ketika berbicara dengan orang Indonesia sekarang, nggak nyambung. Ya, tapi ketika kita belajar bahasa Arab yang fasih, kita ngomong sekarang, seandainya Nabi SAW dan para sahabat itu ada, nyambung. Kenapa? Karena bahasanya sama, persis, nggak ada berubah. Itu keajaiban bahasa Arab. Satu-satunya bahasa di dunia yang tidak pernah mengalami perubahan. Kalau bahasa Inggris itu kan peranakan dari bahasa Latin ya, kalau nggak salah, dari bahasa Romawi kan, ya nggak? Inggris, Prancis, siapa lagi? Jerman kali ya, atau apa itu? Banyak bahasa-bahasa di Eropa kita gitu kan, peranakan dari bahasa Romawi, bahasa Latin kalau nggak salah kan. Indonesia aja berasal dari bahasa mana? Jawa. Kalau nggak salah Jawa ya. Jawa berasal dari bahasa mana? Campuran. Ada pengaruh Arabnya, ada pengaruh Indianya. Sangsekerta. Iya, bahasa Jawa tuh banyak yang terpengaruh dari bahasa Arab loh. Antum tahu nggak? Bahasa Jawanya memotong. Ketok kan? Makanya disebut katok itu celana itu, karena diketok. Itu dari bahasa Arab, koto'a, memutuskan, memotong. Itu bahasa Arabnya koto'a, ketok. Iya, itu dari bahasa Arab. Duluan bahasa Arab apa bahasa Jawa? Bahasa Arab lah. Banyak pengaruh dari bahasa Arab. Dari bahasa Sangsekerta, India juga banyak juga. Karena bahasa Indonesia itu satu lagi bahasa Jawa. Bahasa Jawa habis apa? Telas. Telas kan? Kalau orang Jawa bisa. Itu dari bahasa Arab, talasya. Talasya itu artinya hilang. Orang Jawa kan banyak namanya ngadiman. Itu dari kata aziman. Ngadiman. Ngadimin itu kan bahasa Arab aslinya. Dari kata aziman. Azimin, azim, orang besar. Jadi bahasa Arab itu banyak mewarnai bahasa yang ada di bahkan dalam ilmu pengetahuan juga toh. Ya enggak? Aljabar. Itu bahasa Arab, aljabar. Ya. Angka yang kita tahu 1, 2, 3, 4 itu tuh angka Arab dulu itu.
Terus kalau angka Arab yang kita tahu 1, 2, yang 1 terus 2, 3 kayak apa itu? Itu aslinya dari angka Persia malahan. Jadi angka 1, 2 yang kita kenal sekarang ini itu aslinya dari angka Arab. 0 itu yang menemukan orang Arab, bilangan 0. Ya. Jadi para ahli orang-orang Arab dulu. Jadi itulah kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu satu-satunya bahasa di dunia yang tidak pernah mengalami perubahan. Ya, antum baca buku karangan ulama dulu, kalau antum bisa bahasa Arab, nyambung, sama. Kalau ini kan memang karangan ulama sekarang ya, baru aja meninggal beliau kan. Syekh Abu Bakar itu baru meninggal, belum lama. Sekitar setahunan yang lalu Pak. Tapi kalau buku-buku ulama yang dulu, contohnya nih, buku yang dikarang oleh Imam Malik. Wah. Al-Muwatta, itu kitab hadis pertama kan. Imam Syafi'i juga belajar itu. Saya punya Al-Muwatta Imam Malik. Itu kalau kita ngerti bahasa Arab, kita baca, paham. Padahal Imam Malik masanya nggak terlalu jauh banget juga sih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan nggak terlalu jauh kan, paling 100 tahun lah. Itu dia keajaiban bahasa Arab. Satu-satunya bahasa yang tidak pernah mengalami perubahan. Walaupun memang ada bahasa Arab yang gaul, yang amiyah, paham? Tapi bahasa yang resmi masih ada, bertahan. Kalau bahasa yang lain kan bahasa yang resminya dulu itu sudah enggak ini, seiring berkembangnya zaman berubah, ya enggak? Berubah terus. Demikian juga Al-Quran itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setiap kali ada terjemahan Al-Quran pasti juga ada aslinya. Coba kitab yang lain, Injil, banyak terjemahannya kan, tapi versi aslinya ada nggak, ditulis nggak? Nggak ada ya. Coba kalau ditulis dari zaman dulu itu, kita tahu oh ini bahasa apa itu. Nggak ada. Dari bahasa aslinya terjemahin ke bahasa ini, ke Latin, kemudian ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, sampai ke bahasa Jawa juga ada katanya. Tapi versi aslinya nggak ada. Tapi Al-Quran terjemah ke bahasa apapun, Inggris lah, inilah. Yang versi asli bahasa Arabnya masih ada nggak? Tetap ada. Tetap ada. Nah itu keajaiban Al-Quran. Baik, jadi kita mengimani bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling agung dan muhaimin kepada kitab-kitab sebelumnya. Artinya muhaimin itu yang menimbang, menghukumi apakah masih sesuai atau tidak yang sebelumnya itu ditimbang dengan Al-Quran. Wan nasikh li jami'i syara'iha wa ahkamiha. Dan Al-Quran itu yang memansuhkan semua hukum-hukum dan syariat-syariat sebelumnya. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran, syariat-syariat yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya itu jadi mansuh, dianulir. Artinya nggak berlaku lagi. Kecuali yang memang disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Seperti hukum kisos, hukum membalas. Itu disebutkan juga memang sebelumnya di dalam Taurat. Tapi kemudian disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Jadi dibakukan lagi. Diberlaku lagi. Tapi berlakunya ya karena disebutin dalam Al-Quran, bukan karena itu dari kitab sebelumnya, enggak. Karena banyak juga syariat-syariat yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya itu kemudian sudah enggak berlaku lagi, sudah mansukh. Seperti misalnya dulu diharamkan daging onta, ya kan, dalam syariat dulu. Tapi sekarang halal. Kemudian wadzalika lil adillatin naqliyati as-sam'iyyati wal adillatil aqliyah al-atiyah.
Jadi keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Ta'ala berdasarkan dalil-dalil nakli yang kita dengar ataupun dalil-dalil akli yang berikut. Pertama-tama dalil-dalil nakli. Yang pertama adalah perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Jadi kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala, ya kan? Keimanan kita kepada Allah Ta'ala sudah kuat, dan kita taat kepada apapun yang diberitakan oleh Allah. Kita membenarkan apapun yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Berarti harus juga kita mengimani, karena nggak mungkin juga di satu sisi kita beriman kepada Allah, kita membenarkan firman Allah, terus di sisi yang lain kita nggak mau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Padahal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, di antaranya surah An-Nisa ayat 136 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab-kitab yang dia turunkan kepada Rasulnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, jadi kita disuruh beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan sebelumnya. Cuman tentu tingkatan keimanannya beda antara iman kita kepada Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Coba kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, surah An-Nisa ayat 136. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan wal kitabil ladzi nazzala ala rasul. Nazzala dengan kata apa? Nazzala. Tapi ketika menyebutkan kitab sebelumnya, Allah Ta'ala mengatakan anzala. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Padahal nazzala, anzala itu kalau dalam bahasa Arab secara umum artinya sama, yaitu menurunkan. Tapi ada bedanya. Apa bedanya antara nazzala dengan anzala? Kalau nazzala itu bertahap. Kalau anzala sekaligus. Itu dari sisi bahasa Arab. Nah, ini menegaskan atau menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala berbeda dengan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya anzala sekaligus. Kalau Al-Quran bertahap. Jadi Al-Quran itu turunnya ada dua macam, sekaligus dan bertahap. Maksudnya gimana sih? Sekaligus ya sekaligus, bertahap ya bertahap gitu. Maksudnya gini, di malam Lailatul Qadar Allah turunkan dari Lauhil Mahfud di atas langit ketujuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Kita sudah pelajari bahwa Baitul Izzah itu kata ulama adalah ibarat seperti rumah, seperti Ka'bah ya, di bumi. Tapi adanya di langit dunia sini. Kalau di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Kalau di langit dunia namanya Baitul Izzah. Jadi dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Ta'ala sekaligus ke Baitul Izzah. Dalam masa di malam Lailatul Qadar. Tapi kan di Quran itu kan disebutkan kejadian yang sudah terjadi sebelumnya dan yang akan terjadi. Belum terjadi kok diturunkan, sudah tertulis. Ya Allah, Allah kan Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui. Ya kan? Apapun yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat pun Allah Ta'ala Maha tahu. Dan kalau sudah ditetapkan terjadi, ya pasti akan terjadi. Itu diturunkan sekaligus di malam Lailatul. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, pakai anzala, turun sekaligus. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Terus dari Baitul Izzah
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkannya bertahap. Bertahap enggak sih? Bertahap, karena kita wajib mengimani, karena itu secara fakta begitu. Karena Al-Quran tidak turun langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus, tapi bertahap kan. Ada pertanyaan sahabat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, akhirnya turun ayat yang menjawab. Sesuai dengan apa? Peristiwa, sesuai dengan kondisi dan kejadian kan. Itu secara fakta kan. Selama berapa? 23 tahun kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama itu kan Al-Quran turun. Itu dengan kata nazzala, yaitu apa? Secara bertahap. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kitab-kitab dulu enggak. Berarti ini kenikmatan bagi umat Muhammad SAW. Kita ini kalau disuruh ngerjain tugas sekaligus sama bertahap, gampangan mana? Tahap, ya enggak? Kalau umat-umat dulu diturunkan kitab langsung. Kalau umat Muhammad SAW diturunkan kitab secara bertahap, sesuai dengan kondisi, kesiapan, kejadian, peristiwa. Makanya para sahabat dulu mempelajari 5 ayat atau 10 ayat ya, tidak pindah ke ayat yang lain sampai mereka benar-benar paham, hafal dan bisa mengamal. Jadi itu. Kemudian yang kedua, dalil nakli yang kedua. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada semua kitab, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan kepada kita dengan sendiri tentang kitab-kitab tersebut yang ia turunkan kepada Nabi dan Rasul. Seperti di dalam surah Ali Imran ayat 2 dan 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nah. Dia menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dengan hak. Pakai kata nazala lagi, karena memang bertahap. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada sebelumnya. Ya, Al-Quran membenarkan. Al-Quran itu diturunkan juga untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya kan. Oh, memang benar ada kitab Taurat, betul Allah pernah menurunkan. Oh, betul Allah telah menurunkan kitab Zabur, Injil, ya kan? Kalau bukan karena berita dari Al-Quran, kita kan nggak tahu. Tapi kok ternyata udah dirubah, nah, berarti Al-Quran juga menghukumi kitab sebelumnya itu masih valid atau enggak. Karena nggak semuanya dirubah juga kan. Sebagiannya ada yang dirubah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan ya. Yaitu mereka merubahnya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Ta'ala. Wa anzala taurata wal injil, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Anzala sekaligus. Min qablu, sebelumnya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan dia menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran. Baik. Jadi di sini Allah Ta'ala memberitakan kepada kita bahwa dia menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Dan kami turunkan kepadamu hai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya. Membenarkan tuh betul, oh dulu ada kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Seperti yang di atas tadi. Wa muhaiminan alai. Nah, tadi sudah kita pelajari apa makna muhaiminan alai. Bahwa Al-Quran itu yang menghukumi, yang menimbang syariat dalam kitab sebelumnya. Itu termasuk yang sudah dirubah atau belum gitu. Itu makanya itu disebut muhaimin. Ya, muhaimin itu yang menghukumi, menimbang sebelumnya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan kepada Nabi Daud alaihissalam yaitu kitab Zabur. Ya.
Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Jadi bukan karangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang ummi. Beliau tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana beliau akan ngarang kitab? Beliau itu tidak bisa baca, tulis nggak bisa. Nggak mungkin bisa ngarang kitab. Apalagi seperti Al-Quran yang bahasanya sangat hebat. Yang orang-orang ahli bahasa ketika itu, yang ahli syair, nggak bisa bikin seperti Al-Quran. Mereka nggak mampu, ngaku itu mereka. Ini beda ini. Halawah, ini sesuatu yang lezat, indah. Itu orang yang ahli bahasa lo ngakuin. Makanya mukjizat itu diturunkan sesuai dengan kondisi manusia saat itu. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, kondisinya itu yang merebak, menyebar itu sihir, perdukunan. Makanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam tuh ular. Tongkat bisa berubah jadi ular. Jadi sejenis itu. Sehingga para tukang sihir yang dulu nggak bisa mengalahkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam mengobati orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam itu yang menyebar ilmu kedokteran, pengobatan. Maka mukjizat yang turun sesuai dengan kondisi itu. Mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang dikenal di kalangan orang Arab dulu adalah keindahan berbahasa. Jadi orang-orang Arab dulu itu sangat berbangga dengan ketinggian dan keindahan berbahasa. Ya kayak kita lah ya kan. Zaman-zaman di mana orang berpantun itu ada sesuatu yang wah hebat ya enggak? Ya kan? Pujangga-pujangga dulu, zaman-zaman pujangga gitu. Itu Al-Qur'an turun di mana masyarakat Arab itu berbangga dengan ketinggian dan keindahan bahasa. Makanya mereka itu ahli di dalam membuat syair. Dan syair itu dihargai dengan harga yang mahal. Ya. Misalnya nih, dia membuat syair untuk memuji satu kaum. Wah, dipuji dengan syair itu suatu hal yang luar biasa. Makanya dibayar dengan sekantong emas. Makanya di zaman dulu itu ada namanya pasar. Pasarnya sekarang masih di Mekah, namanya pasar Okaz. Tapi kalau dulu tidak hanya jualan kebutuhan itu, yang lebih banyak dijual adalah syair. Jadi yang dijual itu syair di pasar Okaz itu yang dikenal di Mekah itu. Jadi ada orang bikin syair, tempelin tembok atau di pohon misalnya. Wah tertarik, beli mahal, emas. Makanya Al-Quran diturunkan dengan ketinggian dan keindahan bahasa untuk menantang mereka. Makanya mukjizat itu kan untuk menantang mereka, mengalahkan mereka kan. Makanya orang-orang Arab ditantang semuanya. Yo, yang ahli bahasa bikin seperti Al-Quran. Nggak ada yang bisa. Nggak usah 10 surat aja seperti Quran. Nggak ada yang bisa juga. Nggak usah 10 surat. 1 surat aja. Nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Ada yang berusaha bikin ayat seperti Al-Quran, surat seperti Al-Quran. Al-fil wa ma adraka ma fil khurtumuhu tawil dan seterusnya. Tapi beda dengan Al-Quran, beda dengan surah Fil yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan disuruh mendatangkan 1 ayat aja nggak akan bisa seperti Al-Quran. Nah, jadi mukjizat itu sesuai dengan kondisi masyarakat ketika itu. Sehingga Al-Quran sesuai.
dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau orang mengatakan itu karangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummi, nggak bisa baca tulis. Dan orang-orang itu kan biasanya punya referensi sebelumnya kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa baca, sehingga beliau tidak pernah membaca kitab-kitab yang ada di kalangan ahli ya kan. Kalau bisa baca kan bisa aja, oh itu referensinya dari kitab sebelumnya, ngarang itu kan. Orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis beliau. Maka itu sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Bahkan tertulis loh di kitab-kitab sebelumnya itu bahwa nabi terakhir itu ummi, nggak bisa baca tulis. Ya, wah, kok nabi nggak bisa baca tulis? Kita aja anak TK udah bisa baca tulis. Ingat, yang namanya baca tulis itu dulu itu banyak orang yang nggak bisa. Dan itu bukan suatu aib. Orang dulu nggak bisa baca tulis itu bukan suatu aib. Bisa baca tulis itu ibaratnya seperti keahlian lah. Antum bisa nyemen, itu seperti itu. Keahlian seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa. Mungkin sekarang aja baca tulis itu harus bisa kan. Wajib belajar kan. Kalau dulu enggak. Loh terus gimana mereka dapat ilmu nggak bisa baca tulis? Ingat, mereka nggak bisa baca tulis tapi hafalannya kuat. Ya, mereka lebih mengandalkan hafalan. Lah kalau sekarang kita ini bisa baca tulis tapi hafalannya lemah. Apalagi banyak teknologi sekarang yang modern bikin kita hafalannya tambah lemah. Dulu zaman nggak ada HP, kita ngapalin nomor telepon gampang kan? Sekarang susah. Nomor telepon istri aja nggak hafal kan? Karena ada 4 nomornya. Oh. Jadi karena kita taunya tinggal copy paste kan Pak. Jadi nggak pernah berusaha untuk ngapal. Teknologi itu kadang-kadang melemahkan hafalan kita. Pergi ke satu tempat, ngandelin Google, pakai Google Map aja nyasar. Nah, kalau dulu orang mengandalkan hafalan, oh sini. Makanya orang-orang tua kita itu ingatannya kuat. Kalau cerita tentang sejarah penjajahan, peperangan di zaman penjajah itu, Masya Allah, kuat. Kita belum tentu. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan hafalan, tapi banyak mengandalkan membaca. Kita nggak tahu nanti beberapa puluh tahun lagi kita masih hidup, ya kan? Kita nggak punya hafalan yang kuat, kita nggak bisa cerita kecuali udah baca aja itu di Google gitu aja. Kalau orang tua kita kan nggak dulu kan nggak gitu Pak ya, cerita kita duduk dengerin aja sampai capek berjam-jam, cerita aja dulu begini pas penjajahan Jepang. Saya ingat itu udah meninggal kakek saya itu. Itu pernah ngerasain penjajahan Jepang, penjajahan Belanda. Tua tapi masih. Ya, kenapa? Karena orang dulu itu banyak mengandalkan hafalan. Apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya alat tulis itu, ya susah lah. Buku tulis nggak ada. Mereka nulisnya di batu, nulisnya di pelepah kurma. Jadi, karena alat tulis itu jarang. Mereka banyak yang tidak bisa baca tulis. Tapi mengandalkan hafalan yang kuat. Makanya orang-orang Arab dulu, Masya Allah, ya sanad apal, gak heran. Nasab juga apal. Kita sekarang belum tentu loh hafal nasab kita sampai ke kakek yang kelima itu. Nggak pernah diajar Mas, ya kan? Kita paling sampai kakek yang pertama, maksudnya orang tua kita, ya orang tuanya kita mungkin nggak tahu siapa ya. Lah orang Arab dulu diajarin begitu. Jadi sampai leluhur-leluhurnya hafal. Fulan bin Fulan, Fulan. Ya, jadi intinya itu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummi? Itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi disebutkan Al-Quran itu di dalam kitab-kitab sebelumnya.
Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Ummi juga disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran adalah Ar-Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika, ke dalam hatimu. Litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Jadi awalnya Al-Quran itu ditalaki oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu karena saking rindunya berusaha untuk cepat-cepat mengikuti. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lisanmu buru-buru, ya, lita'jala bih, supaya kamu segera dapat menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam hatimu dan akan membacakan. Jadi sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan untuk Muhammad sehingga engkau tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Pernah gak sih Nabi lupa? Pernah, pas sholat pernah lupa kan bacaan. Setelah selesai sholat beliaunya, siapa yang tadi di belakang saya Rasulullah Ubay bin Ka'ab ya. Apa yang membuat kamu tidak meluruskan bacaanku? Namanya juga manusia, dia juga pernah lupa, bacaan juga pernah lupa. Hanya disyariatkan kalau imamnya lupa kita benerin, ya kan? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah lupa, beliau jadi imam kan? Terus datang kita, imam lupa. Gimana ya kalau imam lupa nggak tahu, ya kan? Dengan kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran. Oh, kalau lupa imamnya gini caranya gitu. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Benar-benar bahasa Arab. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguh berita Al-Quran itu sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sudah ada beritanya. Itu menunjukkan bahwasanya risalah setiap nabi dan rasul itu saling berhubungan, saling berkaitan, sambung menyambung. Jadi nanti ada datang rasul setelah ini terus diberitakan lagi sini. Wah, sambung. Kita yang masih ngikut nyambung, sedangkan mereka itu keluar dari sambungan atau dari relnya. Orang Islam lah yang masih ngikut sambungan tadi. Karena setiap akan datang nabi berikutnya diberitakan oleh rasul sebelumnya. Datang lagi begitu. Kalau berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada sejak sebelumnya. Bukan hanya itu, bahkan setiap nabi yang diutus pasti mengingatkan kaumnya tentang adanya Dajjal nanti di akhir zaman. Padahal kita bayangkan ya, zaman misalnya Nabi siapa ya, Nabi Nuh alaihissalam. Dengan zaman Dajjal, wah, masih jauh banget. Kita aja belum tentu juga dekat kan? Tapi setiap nabi dan rasul mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Datang nabi berikutnya, ingatkan ini. Itu pentingnya ya. Kita mengingatkan apa yang menjadi pesan orang sebelumnya kepada generasi sekarang. Terus generasi sekarang kalau kita udah meninggal kan, mereka mengingatkan kepada generasi sudahnya. Begitu seterusnya. Makanya kalau nggak ada taklim, nggak ada kajian akidah, nggak ada kajian ibadah, nggak ada kajian tentang sunnah, hilang. Lama-kelamaan, hilang. Lama-kelamaan, anak keturunan kita, generasi-generasi yang akan datang, nggak tahu. Tujuannya untuk itu kan? Kita sampaikan sekarang supaya generasi kita tahu. Generasi kita tahu akan menyampaikan pada generasi yang setelahnya. Setelahnya sampai. Walaupun dia tidak seperti itu. Jadi masa-masa
menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu itu nggak seperti dulu memang. Ya, kenapa? Karena generasi muda sekarang banyakan mana yang di kafe dengan yang di masjid ngaji. Banyakan di kafe, orang kalau parkir motor aja berjejer penuh ya kan? Oh nggak tahu lah, mungkin di kafe ngaji kali. Ya siapa tahu juga ada ustadz ngajinya di kafe kan, ngisi kajian akidah. Boleh nggak gitu? Kan nggak ada masalah kan, kafe bukan tempat maksiat kan, kecuali mohon maaf ya tempat pelacuran, itu kan nggak pantas juga mosok kajian di tempat seperti itu. Kalau di kafe kan ya ruang makan kan. Cuman ini aja ikhtilatnya yang harus ikhtilatnya campur lagi perempuannya yang harus dipisah. Bagus juga itu naik kajian di kafe ya kan, bagi setiap peserta gratis kopi segelas, antum bikin lah ala kuliah. Kemudian di dalam surah Al-A'la ayat 18-19, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini yaitu Al-Qur'an ini sungguh ada beritanya di dalam lembaran-lembaran yang sebelumnya. Jadi sudah disebutkan, selain berita tentang Rasulullah SAW disebutkan oleh para nabi dan rasul, berita Al-Qur'an juga sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Supaya apa? Supaya nggak putus jalurnya, relnya. Itu pentingnya saya bilang tadi, kita harus menyampaikan kepada generasi sekarang. Biar nggak putus, generasi sekarang akan menyampaikan pada generasi sesudahnya. Terus begitu. Sebagaimana Al-Quran dulu setiap kitab turunkan disebutkan. Terus nyambung lagi kitab setelahnya, nyambung lagi. Setiap Rasul juga begitu. Suhufi Ibrahim wa Musa, di dalam lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Allahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah. Kita sampai di dalil-dalil nakli yang kedua. Silahkan. Terkait perbedaan qiraah itu yang ada sampai sekarang ini sahih bersambung sampai Rasulullah. Ya. Jadi itu metodenya apakah memang Rasulullah memperdengarkan bacaan yang beda atau dengan pemahaman para sahabat sesuai dengan dialek mereka? Sesuai dengan dialek mereka. Jadi misalnya yang mendengarkan adalah kabilah pun, kan banyak kabilah kan loh. Kadang-kadang dialeknya beda kan, bahasanya juga beda. Jadi sesuaikan. Tapi Al-Quran itu aslinya diturunkan dengan bahasa Quraisy. Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW dengan bahasa Quraisy, dan Rasul SAW membacakan kepada mereka itu sesuai dengan dialek mereka. Dialek ini bukan bahasa beda ya, ini bahasa Arab juga, cuman dialek berbeda. Cuman secara makna sah. Kalau bukan sampai zaman sekarang yang pada zaman Utsman itu masalah pernah benar yang dari Quraisy Rasulullah SAW diperdengarkan pada Abu Bakar, diperdengarkan pada Umar, diperdengarkan pada Rasul. Gasot, kan banyak sahabat yang langsung mendengar dari Nabi SAW kan. Jadi yang dengerin Al-Quran dari Nabi SAW bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu saja kan. Sahabat banyak ketika terjadi peristiwa. Bahkan bisa aja Abu Bakar mungkin pas nggak di situ nggak dengar. Makanya ketika Al-Quran dibukukan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika banyak yang meninggal ya pada waktu perang perang yang memerangi nabi palsu kan, 70 orang hafiz Quran meninggal kan. Maka timbul inisiatif untuk dikumpulkan Al-Quran supaya nggak hilang. Caranya ngumpulinnya gimana? Dipanggil setiap orang, kamu punya hafalan? Oh nih punya. Biasanya tidak hanya diterima karena hafalannya aja, tulisan juga. Paham? Jadi yang tertulis dan yang dihafal. Dan kalau ada yang cuma punya hafalan nggak ada tulisan, dicocokkan dengan yang lain, kan bisa kan? Oh berarti benar. Ya, karena kan yang dengerin Al-Quran bukan hanya 1-2 orang kan, banyak kan.
Bener nggak kamu denger ini? Ya bener, wah disaksikan, lah catat itu. Ya, maksudnya dibukukan sampai sekarang ini berarti qiraatnya siapa? Quraisy. Ya. Itu di zaman Utsman dibukukan jadi satu qiraah itu. Karena waktu sebelumnya terjadi perselisihan. Bahkan oleh sahabat sendiri. Kok saya mendengar bacaan dari fulan kok nggak seperti yang dibacakan oleh Nabi SAW. Kemudian panggil oleh Nabi SAW. Itu sudah sejak zaman Nabi. Coba baca begini. Oh betul, memang begitu. Terus kamu yang lain baca. Itu juga benar. Nggak ada salah yang duanya karena beda dialek kan. Semuanya dibenerin oleh Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan. Itu ketika di zaman Utsman itu dikhawatirkan akan terjadi fitnah kan, maka dikumpulkan jadi satu, yang lain dibakar. Kok Al-Quran dibakar? Ya supaya tidak terjadi fitnah karena perbedaan dia bacaan tadi, yang dibukukan hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah mendengar bahwa Allah menurunkan 104 kitab suci dan intinya adalah 4 yakni hadis yang menjelaskan bahwa yang diturunkan adalah 100 kitab. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi sis ya 50 lembar kitab itu kan 50 lembaran itu hadisnya dilemahkan oleh ulama. Setahu saya begitu. Ya, jadi ada memang hadis yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan 100 kitab. Kemudian 4 kitab itu Quran, Zabur dan sebagainya. Terus 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis. Ada Nabi Sis? Ada. Nabi Sis itu nabi dari kalangan Bani Israel. Banyak Nabi Yusa bin Nun, Nabi Daniel. Ya. Tapi hadisnya itu lemah. Hadis yang menjelaskan kitab yang diturunkan itu. Kenapa? Karena kita meyakini Nabi dan Rasul semuanya diturunkan kepada mereka kitab kan? Sedangkan kita meyakini berapa Nabi dan Rasul? 124.000 kan Nabi, Rasulnya 300. Maka kalau kitab yang diturunkan cuman 100 berarti bertentangan dengan ayat tadi kan, diturunkan kepada mereka para Rasul itu kita. Apalagi menghadisnya lemah sih. Mengenai penyebutan daripada gelar ini tadi, maksudnya gini tadi, Nabi Isa itu kan digelarkan Al-Masih. Ya. Dajjal juga masalah digelarkan Al-Masih. Nah perbedaan itu gimana tadi? Kalau untuk Nabi Isa alaihissalam Al-Masih itu artinya beliau mengusap, karena beliau mengobati orang dengan mengusap. Orang meninggal diusap dengan izin Allah hidup lagi. Orang sakit mata diusap sembuh. Kalau Al-Masih Dajjal, Al-Masih itu tidak diartikan yang mengusap, tapi yang diusap. Dajjal itu yang diusap. Artinya diusap itu apa? Matanya diusap jadi buta. Picek namanya. Nah itu. Jadi itu Al-Masih, yang satunya subjek, yang satunya objek. Ya, kalau Ad-Dajjal itu objek dia karena matanya yang diusap kemudian jadi awar namanya. Awar itu apa sih bahasanya? Buta sebelah. Ya. Tuh. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam Al-Masih karena beliau yang mengusap, bukan yang diusap, mengusap. Kenapa? Karena kalau ada yang meninggal diusap hidup dengan izin Allah. Sakit, usap, sembuh. Itu. Makanya kalau istilah Al-Masih saja itu Nabi Isa alaihissalam, tapi kalau Dajjal biasanya Al-Masihud Dajjal. Ada tambahannya biar enggak terkeliru. Mudhof. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله